Ngopi yuk Kak. Ngopi? Ngopi. Ngopi-ngopi, ngobrol pagi Pro 2. Still. Oke, selamat pagi Kak Nana. Selamat pagi sahabat kreatif. Sahabat kreatif di rumah, seneng banget Aduh. pagi hari ini kita bakalan ngopi lagi Bener alias banget. ngobrol pagi. Ngobrol pagi di Pro 2. Ini seruputan mantap pagi ini ya. rada-rada spesial loh. Beda dari hari-hari sebelumnya. Karena sih, Kak? tamu ngopi kita pagi hari ini tuh luar biasa. Oh ya. Ini tuh tamu-tamu terhebatnya Pro 2 FM Mataram. Waduh, ini nggak sabar sih ya kita bakalan berbincang alias ngopi pagi ini bersama dua orang narasumber kece kita. Kak. Betul. Dan pagi ini sahabat kreatif sudah tergabung di Ngobrol Pagi Bincang Gemilang persembahan KPID Nusa Tenggara Barat dan Humas Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram. Ya. Pagi ini kita bakalan bincang gemilang Kak ya. Itu berarti kita punya misi khusus di sini. Bener banget. Bagaimana untuk menjadikan NTB gemilang ini melalui cara-cara yang pastinya salah satunya ya ini kita ngobrol bareng yang sudah expert di bidangnya. Betul ya. sekali. Langsung aja kita sapa Hmm, narasumber keren kita pagi hari ini. Ada Pak Alfian Yusni, Komisioner BPPD Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kemudian juga siapa lagi? Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri MM Mars. Beliau adalah Direktur RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Salam gimana sehat kabarnya? juga. Iya, harus sehat dong pagi hari Harus ini. sehat ya. dong, apalagi dokter ya Iya, kan. iya. Tapi narasumber kita berdua pagi ini tuh emang terlihat sangat segar, fit dan bugar karena beliau-beliau ini adalah warga Nusa Tenggara Barat yang taat sama protokol Harus, Kak. tatanan kehidupan baru. Iya dong ya. Amin. Tadi pastinya sudah dijelaskan sedikit ya bahwa kita akan berbincang mengenai salah satu topik yang luar biasa sekali nih Kak Nana ya, dimana kita akan menyambut kita sudah dalam masa ya masa tatanan kehidupan baru. Jadi pagi ini kita bakalan ngobrolin mengenai pariwisata NTB. Bagaimana bangkit wisatanya, bangkit NTB-nya ya. Karena ini roda perekonomian kita harus terus berputar dan Ya. salah satu sentra ekonomi Nusa Tenggara Barat adalah pariwisata ya Iya, nggak betul sih? sekali Kak Nana ya. Tapi di tatanan kehidupan baru ini kan kita lihat masyarakat udah mulai normal, udah beraktivitas, mungkin sekolah sebentar lagi mudah-mudahan akan kembali juga Dibuka berlangsung tatap muka dan kehidupan masyarakat ya udah hampir seperti biasanya ya. Tapi kita nggak boleh lengah dong Kak Dini. Nggak boleh, pastinya kita harus tahu juga nih bagaimana bersikap, kemudian juga bagaimana pastinya hidup dalam suasana yang seperti saat ini ya. Gimana caranya menyambut wisatawan itu misalnya dengan nurut tatanan baru juga. Bener Kak Nana. banget. Tapi masyarakat juga nggak sedikit yang bertanya-tanya loh. Betul. Ada sebagian yang masih nggak berani kemana-mana gitu ya bertanya-tanya ini sebenarnya kondisi kita di Nusa Tenggara Barat ini sendiri sejauh ini seperti apa? Boleh kita Nah. tanya ke Pak Dr. Ramzi bagaimana sih situasi dan kondisi terkini dari angka sebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Barat, Dok? Iya, makasih Mbak Nana dan Mbak Dini ya. Bicara tentang kondisi terkini kita ya. Yang jelas saat ini kita masih berhadapan dengan kondisi pandemi. Pandemi masih berproses ya. Proses penularan masih berjalan, peningkatan kasus dan resiko peningkatan kasus dari ke hari tetap ada resiko di situ. Nah, kita lihat kemarin tanggal 24 Agustus update terakhir kasus konfirmasi sudah 2.612 kasus dan yang meninggal 150 kasus yang sudah terlaporkan. Dan ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Nah, di satu sisi kita ingin produktif, kita ingin safety ya. Harus ada balancing antara keduanya kan gitu. Jadi nggak mungkin dong kita hanya berpikir linear harus safety tetapi produktivitasnya ekonominya nggak jalan. Nah ini harus berjalan dua-duanya. Selalu saya mengistilahkan ayo kita lakukan dancing in the rain
Ya, dancing in the rain itu artinya harus segera beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Karena pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan, sampai vaksin pun dikabarkan akhir tahun 2020 bahkan 2021. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri kita, apalagi kalau bicara sektor pariwisata yang dampaknya terasa sekali ya. Kasus terus meningkat. Nah, ini sekaligus ujian kesabaran dan kesadaran kita, Mbak Nana dan Mbak Dini. Ya, dan untuk itu bagaimana sekarang kita menjalani kehidupan ini di masa pandemi ini dengan kondisi aman dan tetap produktif, gitu Mbak Nana. Oke. Nah, ini yang diperlukan ya. Apakah keamanan ini sejauh mana ya Pak Dokter ya? Karena di era tatanan baru ini, pastinya semua orang sudah mulai ingin beraktivitas seperti biasa. Berarti termasuk juga berwisata. Apakah ini sudah aman untuk berwisata Pak Dokter? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa proses masih berjalan. Kalau kita ingin berwisata, pastikan dulu objek yang kita kunjungi tersebut sudah menjalani protokol kesehatan secara baik dan benar. Pilihannya dua sekarang kalau berbicara tempat wisata, ya, tutup atau buka dengan protokol COVID. Nah, itu. Jadi kita tentunya ingin imunitas kita juga bertambah dengan berwisata. Rekomendasinya mungkin tempat-tempat terbuka itu dengan resiko-resiko rendah juga bisa menjadi rekomendasi untuk tempat-tempat wisata. Nah, aman asal tempat wisata tersebut menjamin dia menjalankan protokol COVID, ya. Misalnya menerapkan hand sanitizer, ya, mencuci tangan ketika masuk tempat wisata tersebut, kemudian wajib pakai masker dan hindari kerumunan tentunya. Sekarang tidak lagi kita berpikir wisata yang gerombol-gerombol lagi, ya. Bila perlu wisata yang individu atau sifatnya hanya 2 atau 3 orang, tidak perlu yang bergerombol, karena jangan sampai ketika kita bergerombol pun ada resiko ada klaster baru Mbak Nana. Ya. Jadi waspada itu harus kita lakukan. Oke, jadi ini ayo mulai berwisata tapi ingat tetap dengan protokol kesehatan ya. Kan udah bete banget nih, udah berbulan-bulan gak kemana-mana. Cari pantai-pantai yang pelosok, belum ke explore gitu. Iya betul, harus sesuai ya dengan protokol keamanan. Oke, kita ke Pak Alfian ya. Nah, kemudian kalau dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat sendiri, apa sih konsep pariwisata di era new normal ini yang kira-kira bisa diterapkan? Ya, jadi tepat sekali yang dikatakan oleh Dr. Fikri. Jadi kalau dari kami ini kan mitra bagi Provinsi NTB, khususnya di Dinas Pariwisata, mitra untuk mempromosikan pariwisata. Nah sekarang apa yang harus kita promosikan? Jadi tupoksi kami adalah promosi, ibaratnya yang apa yang telah dimasak oleh teman-teman di Dinas Pariwisata dan pemerintah, itulah yang kami sajikan. Jadi kami juga bertanggung jawab bahwa apa yang kami sajikan itu rasa dan tampilannya sama baiknya begitu. Nah, bicara pandemi ini bagaimana cara mempromosikannya? Ya tentu kita harus melihat dulu kesiapan destinasi-destinasi itu. Destinasi itu tidak hanya pantai, tidak hanya gunung, tapi destinasi itu misalnya pasar tradisional. Apakah yang beraktivitas di pasar itu benar-benar sudah menerapkan protokol kesehatan? Saya lihat juga kemarin misalnya di salah satu pasar di Mataram, pedagang terus pengunjungnya juga sudah sangat sadar bermasker, dan itu baik sekali buat kita, dan saya rasa itu hal-hal baik seperti itu yang harus kita kita blow up besar-besaran begitu. Oke. Jadi emang begitu kita mau memulai membuka diri untuk dunia pariwisata kita, artinya semua komponen itu harus diredikan gitu ya Pak Alfian. Betul, ya. Sekarang tidak bisa BPPD berjalan sendiri untuk promosi, tapi kita juga harus, kita ini ibaratnya kita di ujung yang menyajikan, tapi kita juga harus ikut
menyiapkan apa yang kita sajikan itu begitu. Oke, tenang, nggak jalan sendiri, jalan Betul. bareng-bareng kita tuh lebih seru Bareng-bareng. loh. Iya. Tapi tetap jaga jarak loh Iya, ya, iya, iya. nggak boleh gandengan Pak. Betul. Berarti ini kalau untuk promosi wisata ya, Pak Alfian, ini merupakan satu challenge tersendiri pastinya Sangat, ya, apalagi di saat seperti sekarang ini mau bangkit kembali. Lalu seperti apa nih upaya yang dilakukan untuk meyakinkan para wisatawan bahwa NTB ini sudah sangat aman untuk didatangi kembali? Ya, sesuai dengan tema pagi ini, bangkit wisatanya, bangkit NTB-nya. Saya juga beberapa kali long weekend kemarin mengunjungi destinasi, misalnya ke Sembalun. Saya juga sudah melihat teman-teman wisatawan, bahkan yang dari luar daerah, misalnya Jakarta juga sudah berdatangan, dan ini baik sekali. Tapi paling tidak juga wisatawan itu mungkin tidak hanya melihat destinasi ini siap atau tidak, tapi dia juga memberi contoh. Misalnya dia juga dengan sadar diri memakai masker, membawa hand sanitizer sendiri, itu juga perlu. Jadi tidak hanya tempatnya, tapi pengunjungnya juga harus sadar seperti itu. Okay. Kemudian juga aktivitas pariwisata juga perlahan-lahan mulai bangkit. Tidak hanya itu, aktivitas investasi juga saya lihat beberapa investor juga sudah mulai berdatangan lagi di NTB, dan ini mudah-mudahan menjadi pertanda baik lah buat kita. Oke, Pak Alfian, kalau Ya. misalnya promosinya udah gede-gedean tuh ya, misalnya sekarang udah mulai dibikin dalam berbagai bentuk, entah itu video-video promosi gitu ya, mulai terlihat beredar di media sosial. Anak-anak muda juga milenial ikut tuh mempromosikan Ya. objek wisata yang ini dengan keindahan. Betul. Di medsos ya, Benar. terutama ya. Nah, tapi kan bukan cuma sisi itu, ada sisi lainnya juga yang harus dilakukan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, terutama milenial juga, untuk meyakinkan orang-orang luar atau Betul. warga kita sendiri untuk mau keluar. Karena kan promosinya bagus, wisatanya juga keren-keren, Iya dong. tapi masyarakatnya secara keseluruhan belum ada yang sadar pakai masker, masih suka-suka berkeliaran, nggak jaga jarak. Nah, Iya. seperti apa upaya yang dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat untuk juga menyadarkan warga masyarakat supaya mau untuk taat sama protokol kesehatan yang ada, Iya. sehingga orang tertarik untuk datang ke tempat kita, Pak? Ya, yang pertama adalah bagaimana masker ini, bermasker atau menggunakan masker ini tidak dianggap sebagai aturan baku, tapi harus dibudayakan. Saat ini kan mungkin saya dan Pak Dokter tidak membawa masker ke mana itu sudah sesuatu yang janggal ya Pak Dokter ya. Jadi seperti tingkat ketergantungannya sama seperti tidak membawa handphone sekarang. Kebutuhan, Jadi, sesuai kebutuhan. Nah, hal itu yang sepertinya sudah harus tertanam di masyarakat, bahwa ada yang aneh kalau nggak bawa masker seperti itu. Jadi jangan karena kita tahu manusiawi itu kalau aturan bisa dilanggar. Nah, jangan sampai ini dijadikan, memang kita wajib bermasker, tapi jangan dianggap seperti aturan baku, tapi budayakanlah bermasker itu. Itu yang kita tidak lelah-lelah menyampaikan seperti itu. Oke, sekarang juga dari pemerintah daerah udah ada aturan-aturannya tuh Iya. tentang penggunaan masker, ya nggak Betul, sih? wajib pakai masker ya. Oke. Kalau enggak ntar dapat denda. Dapat denda loh, serius itu. Oke, Nah. kita lanjut lagi nih. Mungkin untuk Pak Dokter dan Pak Alfian, pastinya harus ada sinergi ya. Ada saling supportnya dong ya antara bidang pariwisata dan juga kesehatan. kesehatan. Itu seperti apa upaya yang dilakukan? Siapa dulu nih? Coba shoot Coba dulu. deh. Gunting apa kertas? Iya, jadi gini Mbak Nana, Mbak. Jadi kami juga sudah beberapa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ya. Ada hotel yang kita ajak kerjasama, kemudian mengedukasi ya, dan menjalankan protokol kesehatan. Dan kita lihat di situ yang sudah diaplikasikan beberapa hotel itu, dari mulai pengunjung itu masuk, kemudian diperiksa suhu dan dilakukan desinfeksi di tempat-tempat strategisnya, bahkan ruangannya pun tempat penginapannya dibuat sirkulasi udaranya pun sangat lancar ya. Kemudian tempat duduk untuk sarapan diarahkan di luar ruangan untuk menekan resiko ya, untuk memutus mata rantai jika
dan ada jarak di antara pengunjung satu dengan pengunjung yang lain. Nah, dan itu beberapa tempat wisata sudah melaksanakan ini. Tinggal sekarang bagaimana konsistensi dan kontrolnya. Ya, konsistensi dan kontrol. Jangan sampai tadi seperti dikatakan Pak Alfian tadi, bagaimana ini menjadi suatu mindset dan suatu budaya dan menjadi suatu kebutuhan. Ya, memang awalnya dipaksa, kemudian terpaksa dan merasa wajib dan pada akhirnya menjadi suatu kebutuhan. Nah, ini yang dilakukan pemerintah daerah dengan perdanya akhirnya wajib pakai masker. Karena menggunakan masker ini akan menurunkan resiko tertular 70-80% secara medis ya. Jadi jaga jarak simpel sebenarnya kita lakukan, tetapi melakukan konsistensi ini yang memang tidak mudah dalam implementasinya. Kita ingin pariwisata kita kan bergairah kembali ya. Kita ingin reaktivasi sektor pariwisata dan kita ingin kita bisa bertahan ekonomi kita di tengah pandemi ini. Maka lakukan pembenahan dengan cara yang aman tadi dan tetap produktivitasnya berjalan. Dan tempat-tempat wisata tentu akan menghadirkan rasa nyaman dan keamanan bagi para pengunjungnya. Bertahap saja lakukan ya, mulai dengan wisata lokal dulu ya, kemudian kalau dipastikan, diyakinkan tempat wisata itu sudah menjalankan protokol dengan promosinya yang luar biasa juga, nanti tentunya akan meningkatkan kepercayaan pasar kepada daerah kita. Itu sebenarnya komentar saya. Ya, itu poinnya ya. Kemudian Pak Alfian. Ya, dari pusat sampai ke daerah juga sudah menyiapkan program untuk pariwisata, yaitu program CHS, Cleanliness, Healthy, dan Safety. Jadi saya rasa ini juga sangat membantu. Rule-nya seperti apa sudah ada, tinggal kita melaksanakan saja. Kemudian ada juga program yang sangat-sangat menjadi sekarang ini menjadi darlingnya Provinsi NTB, yaitu program Kampung Sehat. Kampung Sehat ini juga sangat membantu menekan ya dokter ya, menekan angka, kemudian bagaimana masyarakat dengan Kampung Sehat ini terbiasa melaksanakan protokol kesehatan itu sendiri. Jadi kita semua ini sudah kalau tidak disadari atau tidak, sudah merupakan teamwork yang solid untuk memberantas COVID ini. Begitu. Oke, kalau ngomongin COVID tuh bikin badan meriang-meriang sendiri ya. Iya dong. Butuh relax nih Betul, kita nih. harus ya. Harus santai gitu, biar katanya salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita tuh adalah dengan bahagia. Nah, Aduh, dari harus tadi agak-agak happy. serius. Coba diseruput dulu Pak kopinya yang belum Kopinya diseduh. Karena sesaat lagi kita akan ajak dua narasumber keren kita ini. Nggak ada nih di tempat lain nih. Nggak ada, cuma di sini doang nih, di ngajakin Pak RRI Dokter Mataram. dengan Pak Yusni ini masuk ke momen PSBB. PSBB. Pagi still bikin berisik. Nah Yeay. loh, dia udah deg-degan. Tapi tanya dulu dong, penasaran nggak PSBB ini apa? Penasaran. PSBB ini ada segmen khusus gimmick di Pagi Still gitu yang bikin berisik aja warga Kota Mataram gitu. Yang penting jangan disuruh tiktokan aja. Ini tadi aduh setelah acara itu. Jadi kita mau ngajak dua bapak-bapak keren ini untuk dancing in the rain. Oh, oke. Bukan Oke, crying ini- in the rain ya. Oh bukan jangan. Udah kelamaan cry kita ini ya. Ini ada pertanyaan yang harus dijawab cepat, terus ada question of life juga dan ada tebak-tebakannya juga nih bagi masing-masing Pak Alfian Yusni dan Dokter Hamzi nih. Tapi kita ke Dokter Hamzi Fikri dulu ya. Tadi kita udah shoot dulu siapa yang duluan loh. Kita Ternyata udah ke Pak undi ke Pak Dokter ternyata. Pak Dokter tarik nafas dulu dong. Iya, karena Oke, pertanyaannya berat Ya, loh Pak oke, Dokter. ini berat banget nih, Iya. lebih berat dari ngurusin pasien-pasien di rumah sakit ya. Oke, Pak Dokter Hamzi Fikri, ini ada 3 pertanyaan. First question, ini ada question of life. Oke. Ada pilihan nih Pak Dokter. Langsung dijawab nih ya. Iya. Harus dijawab, kalau enggak bisa tenang hidupnya Pak. Tidur di hotel bareng pasien COVID-19 di Presiden Suite Room
atau tidur sendirian di kamar jenazah dalam keadaan gelap gulita? Tidur sendirian di kamar jenazah dalam keadaan gelap gulita. Berarti serem kan, banget serem ya banget. COVID-19 ini loh sahabat Iya kreatif sih, ya. mana ada yang mau gitu terjangkit ya. Oke, berarti Iya. itu pilihannya. Kita Iya, bisa nilai ini pilihannya. adalah pertanyaan yang bisa Menilai karakter seseorang. betul. Oke, nanti Jawab dibaca. cepat. Iya. Yang kedua nih, ini jawab cepat nih Pak Dokter. Kalau dikasih kekuatan super, mau digunakan untuk apa, Dok? Ya, untuk membasmi COVID-19. Iya. Oh, tapi bisa dikasih gambaran kira-kira tokohnya itu seperti siapa? Batman, Superman atau siapa? Atau Pak Gatot Kaca? Ya, Gatot Kaca lah. Oh, Gatot lokal ya. Kaca. Cinta produk dalam negeri. Iya. Oke. Ini ada tebak-tebakannya nih, Dok. Apa kepanjangan dari APD? Ini harus tahu dong, Iya Pak dong, Pak Dokter. Alat pelindung diri. Yakin? Yakin, Pak? Alat Benar. pelindung diri. Ya tanyanya ke dokter ya, APD taunya alat pelindung diri dong. Oh, standar. Benar banget. Bukan itu jawabannya. Kalau di PSBB, APD itu kepanjangannya adalah Aku Padamu, Pak Dokter. Aduh, jangan baper Dok, diminum dulu kopinya. Bahaya nih kalau baperin kita loh, 2 hari 2 malam. ADP Mimpi. dong. Pak Alfian, kayaknya Pak Alfian dari tadi udah nyiapin Pak jawaban Alfian deh tuh kayaknya. gini loh ekspresinya. Iya. Saya Aduh, apa nih mumet nih. dikerjain anak-anak dua ini ya. Ya, inilah resiko ngobrol sama anak milenial ya kayak gini. Benar, Benar Dok. banget. Kalau ke Pro 2 tuh pasti jadi muda. Pak Alfian, udah Udah siap? merasa mimpi buruk nggak sih dari tadi di situ? Oke, untuk Pak Alfian, bersiap Pak Iya. Alfian, tarik napas yang dalam, hembuskan 3 hari lagi. Iya. Oh, jangan. Oke, Gawat ya. question of light-nya untuk Pak Alfian. Mm-mm. Jadi relawan di tengah medan perang atau relawan vaksin COVID-19? Nah, Kan bentar lagi mau ada vaksin. Iya, gimana? Alfian kita suntikin dulu vaksinnya duluan atau mau ke Atau tengah mendingan medan ke perang? tengah medan perang nih. Dua-duanya sama bagusnya sih. Harus Tapi harus dipilih. pilih satu Pak, hidup pilihan, nggak boleh dua. Di pelaminan juga nggak boleh dua Pak, harus Saya satu. mau relawan COVID aja nggak apa-apa. Oh relawan Oh, COVID, mulia disuntik sekali ya. karena medan perang kita yang sesungguhnya sekarang kan medan juga COVID sih. ya Iya, kan. iya. Oke, next question. Jawab cepat. Kalau dikasih lampu ajaib dengan satu permintaan, mau minta apa sih Pak? Mau minta NTB pulih. Waduh. Sama ya maunya kita ya. Oh, termehek-mehek kita sefrekuensi Pak. Oke, tebak-tebakannya untuk Pak Alfian. Nah, ini yang paling adalah- seru nih. Ini tuh paling berat pertanyaan model begini nih. Iya. Nih Pak Alfian Pak udah Alfian tahu harus- pasti destinasi Iya, wisata di betul. Nusa Tenggara Barat udah hatam ya. Jadi harus tahu dong pantai-pantai yang ada. Kita nggak nanyain Pertanyaannya? pantai yang paling indah, tapi yang kita tanyakan adalah pantai apa yang paling mengerikan dan menakutkan di Nusa Tenggara Barat bahkan di dunia Pak. Belum Oke, pernah kan Pak Pak? Pak Alfian, jangan kunjungi yang indah-indah aja iya, Pak. betul. Hidup Harus harus tahu terima nih, kenyataan Kalau yang di ngeri. PSBB harus tahu pantai yang mengerikan, mengerikan. dan menakutkan Pak Alfian. Nah, Oke. pusing deh jawabnya nih. Pantai Laut Selatan. Ada Pak Dokter di sebelah kalau Oke, pusing. kita countdown. 3 Pantai Laut Selatan. pantai Nggak laut. ada di NTB. Oh, nggak ada ya. Pak, di Pantai Laut Selatan juga bagus pantainya, bisa Oh, ketemu iya. Nyai Roro Kidul, ya kan? Tapi Pak Alfian belum tahu kan, Pak Iya. Dokter juga belum tahu kan? Pak Dokter nggak tahu juga nih. Ya. Sahabat Tahu ya. kreatif juga nggak tahu Kak. Oke. Pantai-pantai yang paling mengerikan dan, Dan menakutkan menakutkan itu adalah adalah pandemi COVID-19 Pak. Aduh, gimana sih Pak? Ngopi dulu. Oke, ngopi-ngopi dulu Pak. Waduh, udah masuk momen PSBB, semoga bahagia loh Iya, Bapak berdua. betul. Terima kasih sudah hadir di Terima kasih, studio Pro 2 sukses RRI terus. Mataram. Ya. Dan sebagai closing statement, Bapak masing-masing 1 menit apa yang ingin disampaikan untuk warga masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya? Ya, Pak Alfian dulu. Ya, jadi di tengah pandemi COVID-19 yang tadi pandemi COVID tadi itu, kita ingin aman, ingin produktif. Ada balancing antara ekonomi dan kesehatan. Ada gasnya, ada remnya. Nah, remnya itu kesehatan, gasnya ekonomi. Nah, ini harus ada balancing. Kita ingin seperti itu. Maka karena
hidup harus memilih, Mbak Nana disuruh memilih tadi, ayo hidup beradaptasi dengan melaksanakan protokol COVID. Kalau mau berwisata aman, laksanakan wisata aman, travel safety yang benar-benar aman tempat wisata yang kita kunjungi. Dan saat ini kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, maka kita perlu gunakan cara baru, move on kalau bahasa istilahnya. Ayo move on, utamakan bagaimana cara kita untuk bisa segera beradaptasi, karena kita perlu menatap masa depan ya. Jadi dan kebutuhan kesehatan ini menjadi suatu kebutuhan yang harus kita implementasikan, dan saat ini waktunya kita berubah. Everything is challenge. Jadi kalau bahasa Renal Kasal itu, kita sudah melewati masa comfort zone, kemudian panic zone. Sekarang sudah waktunya learning zone dan growth zone untuk tetap gratitude ya, tetap bersyukur, confident dan bersabar di tengah pandemi ini dengan new challenge, dengan pola kebiasaan baru, dan bersama kita bisa untuk NTB Gemilang. Terima kasih. Oke, Pak Pak Alfian dong sekarang gilirannya. Pakai masker maka semua akan baik-baik saja. Oke, Singkat, padat, dan aduh, jelas. romantis bener ya endingnya. Iya. Ini bapak yang dua ini saling melengkapi mereka ya. Bener. Berdua pagi hari ini. Bener banget loh, pemandangan yang indah di studio Iya. Pro 2 hari ini ya. Aduh, seneng banget ya kita di Bincang Gemilang KPID NTB dan persembahan juga dari Humas NTB dan juga RR Mataram pagi hari ini. Bangkit wisatanya, bangkit NTB-nya. Kita harus optimis pastinya ya. Betul, sambut wisatawannya nurut tatanan baru. Ngopi-ngopi, ngobrol pagi Pro 2. Still.